Halo, shalom, selamat pagi semuanya. Tetap bersemangat ya ikut sekolah minggu GPSDI Bandung online. Apa kabarnya? Sehat-sehat? Tetap ceria? Tetap sukacita walaupun kita masih sekolah minggu dengan online. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami bisa beribadah walaupun masih di rumah kami masing-masing. Tapi Tuhan tolong supaya kami bisa beribadah dengan baik. Kami bisa mengerti firman Tuhan, memuji Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Let's go. Pagi adik-adik semuanya, apa kabarnya? Baik. Puji Tuhan kalau baik. Cici di sini dan mama-mama semuanya di sini mendoakan supaya adik-adik di rumah juga baik-baik aja ya kabarnya. Gimana? Udah siap memuji Tuhan pagi hari ini? Siap? Harus siap. Jangan lupa mandi dulu, jangan lupa sarapan dulu. Oke? Yuk kalau udah bangkit berdiri semuanya, yuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, saya bukan pasukan berjalan. Pakai gerakannya ya, yuk. Iya, firman Tuhan kita hari ini adalah tentang persembahan. Apa itu persembahan? Bagaimana cara memberi persembahan? Kenapa ya kita harus kasih persembahan? What? Why? How? Kita lihat dulu yuk firman Tuhan. Kita buka Alkitab di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Di situ judul perikopnya adalah persembahan seorang janda miskin. Buka Alkitabnya bareng-bareng yuk. Dan adik-adik yang belum bisa baca Alkitab, yang belum bisa baca, boleh lihat videonya. Pada suatu kali Tuhan Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah, itu tadi
adalah cerita tentang persembahan seorang janda miskin. Dari cerita itu, apa sih yang bisa kita dapat? Kalau begitu kita jawab pertanyaan yang pertama, what? Apa itu persembahan? Kita mau memberikan hadiah, kita mau memberikan pemberian kepada Tuhan. Bentuknya bisa berupa uang yang setiap minggu kita kasih ya. Waktu kita ke gereja, kita kasih ke dalam kantong persembahan. Atau kita bisa memberikan persembahan dalam bentuk talenta kita. Kita bisa nyanyi, kita kasih persembahan kita, suara kita kepada Tuhan lewat pujian. Atau kita bisa dance. Silahkan menari untuk memuji Tuhan juga. Sekarang, how? Bagaimana sih sikap kita waktu kita memberikan persembahan? Sikap kita waktu kita ngasih persembahan adalah TULUS. Tulus. Kalau ngasih persembahannya, misalnya persembahannya bentuknya uang. Wow, aku pengen dilihat sama orang lain, sama teman-teman aku kalau aku kasih persembahannya besar 100.000. Makanya persembahannya aku giwir-giwir, aku masukin ke dalam kantong gitu. Itu artinya tulus nggak ya? Enggak ya, itu mah mau dilihatin sama banyak orang. Tapi persembahan yang tulus itu adalah persembahan yang diberikan dengan sukacita oleh hati kita kepada buat Tuhan. Mau itu bentuknya uang atau talenta kita mau kasih itu buat Tuhan. Pertanyaan ketiga. Why? Kenapa sih kita harus kasih persembahan sama Tuhan? Kesatu. Karena itu bukti kasih kita sama Tuhan. Tuhan kan udah sayang sama kita. Kita juga mau belajar sayang juga dong sama Tuhan melalui apa yang kita punya. Kita mau kasih itu kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan buat dilihat sama banyak orang. Enggak ya. Terus yang kedua adalah bukti ketaatan kita sama Tuhan. Apa itu persembahan? Persembahan adalah pemberian kita kepada Tuhan. Bagaimana cara kasih persembahan? Sikap hatinya harus tulus. Yang ketiga, kenapa sih kita kasih persembahan? Karena Tuhan terlebih lagi mengasihi kita. Jadi kita juga belajar untuk mengasihi Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Ya, nah bisa dilakukan ya. Nah, Tante Shirley mau bagikan ayat hafalan kita minggu ini dari Mazmur 4 ayat 6. Kita buka ya. Mazmur 4 ayat 6. Bunyinya adalah, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Dihafalkan, lalu videonya boleh dikirim deh di grup ya. Nah, itu hafalan kita minggu ini. Jangan lupa Mazmur 4 ayat 6. Lalu kita ada project nih. Kan selama ini anak-anak semuanya, adik-adik semuanya kan ibadahnya online di rumah. Nah, nggak mau ngasih persembahan dong. Gimana cara ngasih persembahan? Gini deh, di rumah pasti ada tempat atau celengan gitu kan. Mau tempatnya berupa dompet lah, boleh apalah, boleh bebas terserah. Setiap minggu kita kasih persembahan, kita simpan persembahan kita di kotak itu. Mau berapapun jumlahnya, it's okay, nggak masalah. Yang penting tadi apa? Tulus dari hati dan sukacita memberikannya ya. Terus setiap minggu kita ibadah online, masukkan persembahannya, lalu dikemanain itu Shirley uangnya. Nanti kalau kita udah masuk sekolah minggu lagi, kotaknya persembahannya kita bawa, kita masukkan ke kantong persembahan di gereja. Oke?
Bisa ya? Setiap minggu ibadah online, kita kasih persembahan di dompet atau tempat apapun yang ada di rumah, kita kumpulkan. Setelah itu, kita bisa memberikan persembahan, masukkan ke kantong gereja. Nanti kalau kita ibadahnya udah di gereja lagi, dikumpulkan dulu, ditabung dulu persembahannya, nanti dikumpulkan lagi di gereja. Bisa ya anak-anak yang baik ya. Giselle juga belajar, sama-sama kita belajar kasih persembahan yang terbaik, kasih persembahan yang tulus, penuh sukacita dari hati kita untuk Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita semua. Oke, selamat mengerjakan proyek dan selamat menghafal ayat hafalan. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk memberikan persembahan dengan benar, karena Tuhan Yesus telah lebih lagi mengasihi kami. Ajarkan kami juga mengasihi Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan, terima kasih. Kami mau menutup ibadah kami, Tuhan yang pimpin kami agar kami bisa mengerjakan proyek kami juga bisa menghafal hafalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami tetap berdoa agar pandemi ini cepat berlalu dan kami bisa kembali bergereja, bersekolah minggu bersama-sama kembali. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik, sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke. See you next time. Bye.